Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib atas kami. Agung karya-Mu dan mulia rencana-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang malam hari hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamahlah hati kami, urapi kami semua untuk dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Saudara dapat membacanya secara pribadi sebelum atau sesudah renungan ini. Saya akan membacakan Matius 15 ayat 36 sampai 38. Tertulis demikian. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini terdapat kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, di samping juga perempuan dan anak-anak yang ikut makan. Jadi ada lebih dari 4.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa mujizat ini adalah kejadian yang kedua kali di mana Tuhan Yesus memberi makan orang banyak. Sebelumnya tercatat dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi makna dan pesan firman Tuhan dari ayat-ayat ini buat kita semua. Yang pertama adalah Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu mempunyai berbagai kebutuhan yang ingin mereka dapatkan dari Tuhan. Ada yang sakit dan ingin disembuhkan. Ada yang haus akan pengajaran firman Tuhan dan berbagai kebutuhan rohani lainnya. Semuanya itu dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan kebutuhan jasmani mereka pun dipenuhi. Tuhan tahu bahwa sudah 3 hari mereka mengikutinya dan mereka telah kehabisan bahan makanan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia mencukupi kebutuhan jasmani mereka. Mengikuti Tuhan Yesus tidak perlu takut kekurangan, saudara. Kebutuhan jasmani dan rohani kita dicukupi olehnya. Yang kedua, saudara, Tuhan sanggup mengulangi kembali mujizatnya. Nampak dalam ayat-ayat ini, para murid seolah lupa bahwa Tuhan Yesus pernah mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Mereka mempertanyakan lagi bagaimana caranya, seakan mereka tidak ingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masalah yang sama dengan keadaan di masa yang lalu, ingatlah bahwa Tuhan sanggup mengulangi kembali mujizatnya di masa sekarang. Bahkan bila masalah kita sekarang berbeda dan lebih besar dari masa yang lalu, Tuhan mampu untuk mengadakan pertolongannya bagi kita. Jangan bimbang, saudara, tapi percayalah selalu kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup memakai hal-hal kecil untuk menyatakan kebesarannya. Dalam peristiwa mujizat ini, hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Jelas sekali bahwa ini tidak akan cukup untuk 4.000 orang lebih. Tapi Tuhan melipat gandakannya
sehingga cukup untuk semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara merasa kemampuan saudara kecil. Saudara tidak punya apa-apa. Saudara hanya punya modal kecil atau sesuatu yang nampak tidak dapat diharapkan. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan sanggup memakai hal-hal yang kecil untuk menyatakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ingatlah ketiga hal ini. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saudara. Tuhan sanggup mengulangi mujizat-Nya dalam hidup saudara. Dan Tuhan sanggup memakai hal-hal kecil dari hidupmu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Apapun situasi hidupmu saat ini, percayalah pada Tuhan Yesus. Selama kita mengikuti Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan selalu memenuhi segala keperluan kita, jasmani dan rohani. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, karena kembali kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau tidak berdiam diri, tapi Engkau bergerak ya Tuhan, mengulurkan tangan-Mu oleh karena belas kasihan-Mu atas kami. Engkau bertindak, menolong kami, memenuhi segala apa yang kami perlukan, baik jasmani dan juga rohani. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau peduli atas kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami mengembara sendirian tidak menentu, tapi Engkau beserta dengan kami dan menopang kami dalam hidup ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena Engkau sanggup untuk mengulangi kembali pertolongan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau juga mampu untuk memakai hal-hal kecil dalam hidup kami, untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, dan kemuliaan-Mu di dalam kami. Kami percaya hidup kami saat ini senantiasa ada dalam pikiran-Mu dan rencana-Mu. Kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di sepanjang hari ini kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, supaya apa yang kami kerjakan, semua aktivitas yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, berikan kekuatan kepada yang lemah, nyatakanlah mujizat-Mu bagi setiap kami. Berikan pertolongan dan jalan keluar bagi yang sedang mengalami masalah dan persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melangkah di sepanjang hari ini dalam sukacita, iman dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.